Ya, oke. Terima kasih teman-teman sudah hadir bersama. Kira-kira berapa nih ya? Ber-16, cukup lumayan. Eh, saya posisi sedang tidak ada di rumah, jadinya tidak bisa coret-coret untuk materi. Jadinya teman-teman di apa istilahnya digangguin dulu ya. Nah, pembahasannya tentang ini teman-teman, apa knowledge. Knowledge itu kalau teman-teman sudah tahu sebenarnya adalah sebuah pengetahuan. Jadinya kita sering dengar kata data, informasi, kemudian knowledge. Intinya adalah data itu sendiri adalah keseluruhan fakta, hasil observasi atau persepsi atau objek yang seperti itu teman-teman. Itu kita sebut sebagai data. Misalnya 15 derajat Celcius itu data. Kemudian Pancasila dapat A itu data. Kemudian laptop merek Asus, nah itu juga data. Jadi segala sesuatu objek itu merupakan data. Penjualan transaksi nota seharga 20.000 itu kita sebut dengan data. Nah, data itu baru bergeser menjadi informasi, itu kata kuncinya satu teman-teman. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Kapan sebuah data itu akhirnya bisa dibilang menjadi informasi? Oke, ya. Jadi data itu menjadi informasi ketika data tersebut diperlukan sama pendengarnya kayak gitu. Misalnya kalau saya ada bilang seperti ini, informasi beasiswa khusus untuk mahasiswa semester 7, nah seperti itu, senilai misalnya 1 kali SPP, pendaftarannya dengan syarat misalnya KTP, kartu keluarga, dan lain-lain. Nah, hal ini baru menjadi informasi bagi teman-teman yang saat ini memang sedang semester 7. Sedangkan bagi teman-teman yang belum semester 7, mungkin itu disebut bukan informasi, tapi data biasa atau berita biasa. Kayak gitu. Jadi sebuah berita itu benar-benar baru bisa menjadi sebuah informasi ketika berita itu memiliki relevansi terhadap konteksnya, terhadap si pendengarnya. Kayak gitu. Jadi sebuah laporan keuangan pun itu ya sekedar data mungkin bagi beberapa orang yang ada di perusahaan, tapi itu menjadi sebuah informasi bagi pemilik perusahaan apakah eh, berapakah jumlah laporan pendapatan di hari itu. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian dari informasi itu bergeser menjadi knowledge atau pengetahuan. Nah, di sana ada unsur kebijakannya lagi kayak gitu. Jadi informasi-informasi yang sangat banyak ini itu disaring lagi sehingga akhirnya menjadi sebuah pengetahuan. Jadi menjadi dia pengetahuan selain disaring atau diperes kayak gitu ya istilahnya menjadi sebuah pengetahuan. Misalnya laporan pendapatan sekarang itu adalah 1,5 juta gitu misalnya penjualannya. Kemudian di hari Sabtu ternyata naik menjadi 3 juta. Kemudian di hari Minggu turun lagi menjadi 2 juta. Nah, knowledge yang didapat dari informasi tadi adalah ternyata tingkat penjualan paling tinggi dalam 1 minggu adalah pada hari Sabtu atau pada saat weekend kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi knowledge atau pengetahuan. Jadi dia tuh runut dari data dulu yang sekedar ada nota 10 ribuan, ada nota 20 ribuan, kemudian data ini diolah, direkap segala macam menjadi sebuah laporan, dan ketika menjadi laporan ternyata diperlukan oleh manajer atau pemilik perusahaan sehingga dia menjadi informasi.
Kemudian dari sekian banyak laporan atau informasi ini, selanjutnya dikerucutkan lagi menjadilah sebuah pengetahuan. Jadi kurang lebih seperti ini gambaran teman-teman. Jadi ada nilai di sana, ketika nilainya rendah itu kita sebut sebagai data, dan ketika nilainya dari sedang, tinggi, hingga sangat tinggi menjadi informasi. Nah, informasi di sini, sekali lagi, itu erat kaitannya dengan siapa yang diajak, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kemudian, point of view dari sebuah knowledge atau pengetahuan. Nah, pembahasan yang ini teman-teman harus baca dulu materinya, karena sangat-sangat abstrak ya. Jadi kalau nggak dibaca, kalau cuma dengar informasi dari saya aja, itu nanti takutnya terjadi mismatch kayak gitu. Nah, sekarang kaitan pengetahuan dengan digital heritage nih yang perlu kita temukan. Sebenarnya setelah teman-teman baca ini, kan ada objective view dari pengetahuan tuh dari segi objektifnya, pengetahuan itu dianggap sebagai objek, atau pengetahuan itu dianggap sebagai akses informasi, atau pengetahuan itu dianggap sebagai kemampuan, itu adalah berasal dari objective view atau sudut pandang objeknya, kayak gitu. Sedangkan dari subjective view atau subjeknya atau siapa pelakunya, pengetahuan itu identik dengan state of mind atau kondisi pikiran, atau pengetahuan itu sebagai sebuah praktek. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian dari pengetahuan ditingkatkan lagi menjadi keahlian, kayak gitu. Nah, itu materinya sudah ada di PDF. Teman-teman harus baca dulu. Karena kalau tidak, nanti proses mendongengnya menjadi gap. Gap itu maksudnya jauh ya, pikirannya mengawang-awang dan tidak akan masuk karena itu teori-teori aja. Itu untuk basic dari sebuah pengetahuan sebelum nanti masuk menjadi sistem pengelolaan pengetahuan ya. Sistem berbasis pengetahuan. Jadi teman-teman harus pahami dulu bahwa sudut pandang kita bilang bahwa oh orang ini memiliki sebuah pengetahuan tentang misal ya memperbaiki mobil kayak gitu. Nah, pengetahuan yang dia dapat itu kan tentu saja berasal dari pengalamannya dia selama bertahun-tahun menjadi seorang montir, kerja di bengkel, jadinya setiap ketemu kasus baru akhirnya pengetahuannya dia bertambah dan seterusnya hingga pengalamannya dia menjadi misalnya bertahun-tahun kayak gitu. Sehingga dia memiliki pengetahuan yang dari sudut pandang yang mana, apakah subjektif atau objektif. Nah, itu pandangan pertama. Jadi pengetahuan itu memang didapat karena dia melalui proses yang berulang-ulang. Kemudian pengetahuan yang lain, teman-teman yang seperti teman-teman sudah pelajari dari SMA gitu ya, misalnya pengetahuan seperti fisika, biologi, atau pengetahuan komputer. Nah, itu kan pengetahuan yang rule-nya sudah ada itu. Jadi kitabnya atau bukunya sudah ada. Jadi teman-teman mempelajari itu dari halaman pertama, kemudian kedua, kemudian setelah memahami gimana cara misalnya ngidupin komputer, terus teman-teman tahu gimana caranya nginstal OS, habis itu nginstal aplikasi, habis itu dilanjutkan dengan yang lain, sampai akhirnya paham ngoding gitu misalnya. Misalnya ngoding apa? Ngoding web. Teman-teman belajar dari awal konsep MVC kayak gitu. Kemudian setelah MVC berlanjut. Nah, itu pengetahuan yang memang sudah ada struktur pakem bakunya. Jadi teman-teman yang mempelajari web misalnya Laravel kayak gitu, tentu saja sudah ada poin-poin seperti sebelum kita belajar ke Blade gitu misalnya view gitu misalnya teman-teman belajar yang mana dulu. Nah, kayak gitu. Itu pengetahuan dari sudut pandang yang mana. Jadi banyak case-case pengetahuan yang harus teman-teman rasain dulu. Oh iya ya, ini yang saya lakukan. Nah, kayak gitu. Nah, contoh lain, pengetahuan tentang bagaimana teman-teman bisa akhirnya naik sepeda. Teman-teman coba bayangkan. Akhirnya teman-teman ada di titik bisa naik sepeda. Teman-teman menjalani proses belajar, nyoba naik sepeda, berulang kali, jatuh, nyoba lagi, seperti itu, sampai akhirnya bisa naik sepeda. Dan ketika pengetahuan bisa naik sepeda itu menempel
skill-nya itu di teman-teman, itu seperti sesuatu yang teman-teman nggak bisa undo gitu loh. Undo tuh maksudnya gini, teman-teman setelah bisa naik sepeda, entah apa yang teman-teman ingin lakukan biar nggak bisa itu susah gitu. Ujung-ujungnya saya terakhir naik sepeda kayak SMP Pak, tapi kalau sekarang ada sepeda, oh bisa aja kok naik sepeda lagi. Nah, itu something yang sudah nempel di kepala kita sampai kita eh, nggak bisa lupa, kayak memori muscle kayak gitu istilahnya. Ada lagi pengetahuan yang misalnya teman-teman dapat ketika teman-teman bisa main gitar gitu, bisa berenang kayak gitu. Itu kan ada proses dari tidak tahu akhirnya menjadi tahu. Nah, itu ada skill motorik yang teman-teman eh, praktekkan di sana sampai akhirnya teman-teman bisa naik sepeda atau bisa main gitar dan lain sebagainya. Nah, ini benar-benar ilmunya sangat-sangat abstrak, teman-teman. Abstrak dalam artian ya memang di pertemuan 5 dan 6 ini kita bahas pengetahuan, sesuatu yang teman-teman sudah sering dengar ya, data, informasi, knowledge, kayak gitu, itu benar-benar ini. Tapi kalau teman-teman baca PDF yang di-share di Google Drive, nah, di sana teman-teman mungkin menemukan insight baru bahwa oh ternyata pengetahuan yang selama ini saya cuma dengar itu sebagai sebuah kalimat pengetahuan gitu, itu ternyata bisa sedalam itu dari sudut pandang subjek maupun dari sudut pandang secara objektif kayak gitu. Contoh lain pengetahuan teman-teman, misal ya, ada nggak teman-teman di sini yang suka makanan favorit apa gitu, yang kira-kira teman yang lain belum pernah nyoba misalnya. Misalnya ada yang hobi makan sate gitu misalnya. Kemudian sudah pernah merasakan sate kambing yang di mana gitu misalnya. Nah, ketika teman-teman yang belum pernah mencicipi sate kambing yang misalnya yang di Kali Asam gitu ya, kalau di Denpasar mungkin teman-teman tahu itu lumayan enak sih, masih top score kalau sate kambing pilihan saya gitu, yang di Kali Asam. Nah, menjadi promosi. Eh, Teman-teman yang mungkin belum pernah nyobain sate kambing itu, tentunya akan susah saya kasih tahu pengetahuan tentang rasa dari sate kambing itu. Sampai akhirnya teman itu mencoba sendiri, baru akhirnya paham, oh kayak gini ya rasanya. Nah, itulah dia tacit knowledge istilahnya teman-teman. Jadi pengetahuan yang orang itu bakalan tahu ketika orang itu mencobanya sendiri atau merasakannya sendiri. Jadi ketika ditanya definisi, apa sih rasa, apa sih itu asin gitu. Manis sih yang kayak gimana sih? Pedas itu yang kayak gimana sih? Nah, teman-teman susah untuk ngungkapin sampai akhirnya di titik teman-teman nyobain sendiri. Oh iya, yang kayak gini loh rasanya manis, yang kayak gini loh rasanya pedas, kayak gitu misal. Atau yang kayak gini loh rasanya makanan apa ya, makanan luar negeri yang Tom Yam Goong gitu misal, makanan Thailand. Nah, itu kalau mau dijelasin kan susah ya. Saya bilang asam-asam kok, tapi ada rasa seperti kayak gini. Nah, itu tacit knowledge. Jadi ketika teman-teman akhirnya mencicipi itu, baru teman-teman bisa tahu, oh yang seperti ini yang disebut dengan rasa makanan A. Nah, seperti itu. Nah, itu teman-teman untuk pengetahuan. Nanti kaitannya kan ke digital heritage nih. Kalau sudah ngomongin digital heritage, kita balik lagi ngomongin ke warisan budaya. Teman-teman tahu sendiri, budaya itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Dari zaman dulu nih, itu salah satunya perantaranya adalah manusia itu sendiri. Jadi di manusia itulah terkadang tempat pengetahuan itu diam dan pengetahuan itu diajarkan secara turun-temurun. Nah, kalau misalnya teman-teman saat ini misalnya pingin belajar, saya pingin belajar C++ yang pertama, Pak, gitu. Nah, teman-teman bisa mengambil pengetahuan itu dari buku. Jadi cari buku C++ yang awal, versi awal gitu misalnya, kemudian dipelajari, kemudian akhirnya sampai bisa. Nah, tapi ada beberapa hal yang ternyata pengetahuannya itu masih tersimpan di subjeknya atau di orangnya atau di manusianya. Sehingga kendalanya adalah ketika manusianya hilang, pengetahuannya juga hilang.
Nah, ini kaitannya knowledge management system nanti ya. Jadi pengetahuan yang pertama itu karena cuma tersimpan di sistem, di manusia, jadi kita perlu mekanisme untuk membuat pengetahuan ini bisa dibuatkan dalam bentuk buku manualnya atau digitalnya kah, sehingga ketika orang yang membawa pengetahuan ini sudah berpulang gitu misalnya, tidak di sini lagi, ya kita sebagai penerusnya bisa mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Nah, pengetahuan yang lain lagi, contohnya ketika lebih dari satu pakar orang, jadi kita ngomongnya tadi kan satu manusia menurunkan keahliannya dia. Nah, sekarang ada sekumpulan orang ini yang memiliki keahlian yang mirip-mirip, dan masing-masing keahliannya mereka kan mengalami proses yang berbeda-beda. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya montir nih, yang ada di bengkel. Yang satu pengalamannya 5 tahun, keseringan handle mobil misalnya Honda gitu. Kemudian yang satunya lagi pengalamannya 10 tahun, terus keseringan handle mobil yang merek yang lain, Nissan gitu misalnya, atau Suzuki. Nah, tentunya dua orang ini memiliki pengetahuan yang sebenarnya secara basic dia sama, tapi ternyata secara rigid atau detailnya bisa jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, knowledge management system memungkinkan, jadi sistem komputer ini memungkinkan menggabungkan lebih dari satu pakar knowledge kayak gitu. Jadi si A sama si B kita kolaborasikan ilmunya, terus kita gabung menjadi satu sistem berbasis pengetahuan. Jadinya sistem berbasis pengetahuan yang kita punya ini merupakan gabungan dari pengetahuannya si A dan pengetahuannya si B. Kayak gitu teman-teman. Itulah nanti kecanggihan ketika akan masuk ke knowledge management system. Jadi bayangkan dua orang yang memiliki keahlian itu bisa digabung jadi satu. Nah, keahlian atau pengetahuan ini itu kita bisa sebut pengetahuan dari seorang pakar gitu ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin pakar, tentu saja pakar ini seperti saya bilang tadi, selain pakarnya ada banyak, nah dengan knowledge management system, pakarnya ini bisa digabung menjadi satu sistem knowledge sehingga menjadi lebih banyak pengetahuannya dibandingkan kalau hanya satu pakar. Jadi analoginya kalau sudah kita bilang pengetahuan, di bayangan teman-teman adalah seseorang yang memiliki keahlian seperti itu. Kemudian ketika kita ingin mengekstrak pengetahuannya mereka, kita harus melakukan proses seperti diskusi, tanya jawab, ada proses kita diajarin, ada proses di sana kita misalnya menceritakan sesuatu terus dikasih solusi sama yang punya pengetahuan. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Coba bayangin teman-teman punya kendaraannya rusak, terus datang ke seorang montir, tentunya kan teman-teman membayar jasa untuk montir itu. Nah, teman-teman kan menceritakan keluhan teman-teman. Ini loh, pagi-pagi kok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Motornya nggak mau hidup, kayak gitu. Nah, kemudian si montir ini memberikan solusi atau pengetahuannya dia ke teman-teman. Nah, tentu saja pengetahuannya ini kan didapat dari proses. Nah, sekarang teman-teman bayangkan kalau ini menjadi sebuah sistem yang tadinya kita harus datang ke montirnya, dengan sistem ini semua pengetahuannya itu ada di sistem ini. Jadinya teman-teman yang tadinya harus ketemu sama orangnya, sekarang cukup ketemu dengan sistemnya aja sudah dapat pengetahuannya. Seperti itu teman-teman. Contoh yang lain, misalnya pengetahuan tentang hari baik gitu misalnya. Kalau zaman dulu kan atau bahkan masih sekarang pun kalau mau nyari hari baik untuk melakukan sesuatu gitu misalnya, kita harus ketemu sama ahlinya kayak gitu. Kita harus konsultasi dulu. Nah, makin lama zaman berubah, teman-teman bisa cek di Play Store, di sana ada kalender Bali gitu misalnya. Kemudian ada juga penentuan hari baik seperti itu yang ditentukan berdasarkan hari lahirnya si A, si B, atau misalnya Tegak Odalan, atau apa kayak gitu istilahnya kalau di Bali. Nah, dari sana kan artinya sistem yang teman-teman lihat di Play Store ini secara nggak langsung mengakomodir pengetahuan yang dimiliki secara spesifik oleh orang pintar tadi. Orang yang memang bisa mengetahui
bisa memberi rekomendasi kapan hari baik gitu misalnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, bayangan teman-teman sebelum knowledge yang akan mau diambil ini, sadari bahwa knowledge-nya bisa macam-macam. Itu kan knowledge yang misalnya berupa verbal ya, dikasih saran gini, dikasih saran gini. Kemudian ada knowledge yang berupa keahlian motorik. Contohnya misalnya bikin banten gitu, bikin tipat gitu misalnya, atau mengolah masakan. Nah, tentunya strategi yang seperti ini kan beda dengan strategi yang tadi untuk proses digitalisasi knowledge-nya. Kalau proses yang tadi berupa verbal, kita ketemu pakar itu, teman-teman mungkin bisa membuat sistem pakar atau sistem berbasis pengetahuan untuk mengambil pengetahuan mereka, sehingga pengetahuan mereka ada di komputer kita kayak gitu. Tapi kalau hal-hal lain yang bersifat motorik, nah terus itu gimana dong caranya? Atau misalnya orang yang ahli nari gitu, gimana? Nah, di sanalah ada beberapa strategi-strategi seperti yang sudah kita sempat bicarakan sebelumnya, kan kita sudah bisa membedakan jenis-jenis budaya gitu ya. Kan tidak semua budaya itu yang sifatnya sesuatu yang kayaknya mudah nih dimasukkan ke sistem. Ada juga hal-hal lain yang strategi untuk memasukkan dia ke sistem atau ke komputer itu berbeda. Contohnya seperti tarian. Nah, itu mungkin dengan video. Terus yang lain lagi. Nah, yang akan kita bahas dari pertemuan 5-6 ini dan sampai terakhir nanti adalah arah-arah pengetahuan yang kira-kira bersifat pengetahuan knowledge yang verbal tadi, teman-teman. Jadi kita mencari pakar atau orang yang paham banget gitu. Atau selain pakar atau orang, kalau kita bilang sistem berbasis pengetahuan atau knowledge, itu kita bisa ngambil dari buku kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya buku sejarah apa gitu misalnya ya, buku sejarah ini kan hasil tulisan atau pemikiran banyak ahli-ahli sejarah. Nah, buku ini nih bisa teman-teman olah sehingga menjadi sistem berbasis pengetahuan yang lebih interaktif kayak gitu. Jadi basic dari sistem berbasis pengetahuan itu, pengetahuannya tidak harus dari knowledge orang, bisa juga dari buku yang memang sah gitu ya, bukunya itu memang dipublikasikan kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar opini dari sebuah blog kayak gitu, tapi memang benar-benar ini hasil pemikiran seseorang dari penelitiannya dia, sehingga dia bisa menghasilkan sebuah buku yang bisa kita jadikan standar atau basic kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman penjelasannya. Saya harap teman-teman sudah kebayang nih sebenarnya kita pertemuan 5-6 bahas pengetahuan. Kira-kira pengetahuan yang kita bicarakan ini kaitannya sama digital heritage tadi itu apa sih? Nah, kayak gitu. Nah, biar mungkin teman-teman lebih tertantang lagi, eh, sebenarnya konsep sistem berbasis pengetahuan ini merupakan judul yang sangat-sangat terbuka untuk tugas akhir. Kalau misal teman-teman saat ini belum tugas akhir, belum seminar, nah ini bisa jadi kesempatan untuk dijadikan topik tugas akhir. Jadi, mengapa menggunakan sistem berbasis pengetahuan, teman-teman? Seperti yang teman-teman ketahui, pakar itu kan memiliki umur. Jadi pakar itu sendiri bisa suatu saat tidak ada lagi, sehingga kita perlu sistem untuk membuat dia lebih reliable dan lebih tahan lama kayak gitu. Kemudian sistem berbasis pengetahuan ini juga itu sangat ini ya, robust ya istilahnya. Robust itu sistemnya ini bisa digunakan di daerah-daerah bencana atau daerah-daerah yang pakar itu susah datang kayak gitu. Misalnya kondisi perang gitu, atau janganlah perang, misalnya kondisi lagi di pegunungan gitu. Nah, ketika teman kalian misalnya mengalami hipotermia gitu misalnya, kayak kedinginan kayak gitu. Nah, dan kita perlu orang yang atau pakar yang tahu bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, kalau seandainya di HP kalian, di HP teman-teman ada aplikasi berbasis pengetahuannya, kita bisa langsung konsultasi dengan si aplikasi dan akhirnya si aplikasi ini yang memberikan solusi ke kita sebaiknya bagaimana penanganannya. Nah, seperti itu. Itu contohnya, teman-teman. Jadi, sistem berbasis pengetahuan ini akan menjadi sangat berguna karena dia itu sangat bisa digunakan di medan yang memang kondisinya susah gitu.
Misalnya di gunung lah atau di daerah bencana kayak gitu. Selain hal itu keunggulannya kan tadi murah ya. Murah itu ya dibandingkan mendatangkan orang yang ahli atau bayar konsultasi dengan orang yang ahli, berdiskusi dengan sistem yang berbasis pengetahuan tentunya menjadi solusi yang lebih murah seperti itu. Alternatif lah lebih murah. Nah, selain itu yang paling krusial yang membedakan sistem dengan manusia adalah no emotion. Jadi sistem itu tanpa emosi, teman-teman. Tanpa emosi itu maksudnya gini. Ya kalau teman-teman suatu saat jadi pakar ya, jadi dokter gitu misalnya. Tiba-tiba dok- tiba-tiba eh, ada mantannya yang datang untuk konsultasi. Nah, mungkin aja kan ada perasaan nggak enak ya gitu ya. Jadinya beda hasil konsultasi dengan si A dengan yang lain kayak gitu. Gara-gara ada faktor emosi tadi. Selain itu misalnya teman-teman sebagai pakar dalam keadaan capek. Misal paginya kerja, siangnya kerja, malamnya buka praktek untuk konsultasi. Nah, tentu saja karena kondisi capek, hasil dari pengetahuan yang mau disalurkan ke orang yang memerlukan pengetahuan tersebut berbeda pada saat kondisinya tidak capek. Kayak gitu. Tapi kalau berbicara mesin atau sistem, nah, nggak mungkin ada capeknya. Yang penting sistemnya masih bisa dihidupin aja dan dia jalan, dia tentu saja akan menghasilkan pengetahuan yang sama. Jika hasil diskusi atau hasil tanya jawabnya sama ya. Kalau tanya jawabnya beda kan pasti solusinya beda kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau bertanya nih, masuk ke bagian yang tidak menyenangkan ya, ada pertanyaan pasti tidak ada. Kalau ada pertanyaan silahkan. Misalnya nih, Pak selama ini saya bingung apa gitu misalnya. Tapi kita masih ngomongin pengetahuan, kita masih ngomongin data, informasi sama pengetahuan. Ini konsep yang sebenarnya eh, cepat sih teman-teman bakalan tahu karena ya segitu aja. Teman-teman sering ngeliat, teman-teman sering make. Tapi mungkin saat ini teman-teman baru merasakan, oh selama ini tidak semua hal yang saya lihat itu adalah informasi ya. Contoh ketika teman-teman scroll Instagram, yang teman-teman lihat tuh ya mungkin data dan berita gitu. Tapi kalau kondisinya teman-teman saat ini sedang mencari kerja, begitu melihat postingan dicari gitu misalnya, junior programmer gitu. Misalnya teman-teman memang punya skill ngoding. Itu tentu saja menjadi sebuah informasi yang sangat-sangat penting buat teman-teman kayak gitu. Dan itu menjadi pengetahuan misalnya ketika teman-teman login ke Udemy gitu misalnya, kemudian mengambil kursus di sana, bayar, teman-teman diajarin step by step untuk ngoding segala macam. Nah, itulah dia sebuah lingkup pengetahuan, teman-teman. Dari teman-teman yang tadinya tidak tahu akhirnya menjadi tahu, di sana kita ngomongin itulah dia pengetahuan. Jadi informasi sendiri sebenarnya eh, data dan informasi dan di atasnya itu masih ada lagi yaitu pengetahuan. Di atas pengetahuan ada lagi yaitu wise ya kebijaksanaan. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu penggambaran untuk materi pertemuan ini dan ini akan kita lanjutkan minggu depan. Tapi minggu depan saya minta tolong teman-teman baca. Saya yakin kalau dibaca aja kan pasti lewat ya. Nanti saya akan tugaskan untuk teman-teman membuat mind map-nya. Jadi untuk materi pengetahuan ini sebenarnya cabangnya dan teorinya banyak. Nanti teman-teman baca dan ringkaslah sedikit dalam bentuk mind map. Jadi nggak perlu ringkasan yang harus sama persis. Ringkasan dalam bentuk mind map itu teman-teman pasti sudah tahu mind map ya. Mind map itu kan teknik untuk mencatat poin-poin akarnya tuh apa dulu globalnya, kemudian dipecah lagi seperti itu. Nanti nyatatnya pakai konsep mind map. Nah, itu untuk pertemuan 6, teman-teman. Nanti setelah pertemuan 6, kita ada satu pertemuan lagi persiapan untuk UTS. Kemudian di UTS itu kumpul tugas yang kemarin saya bagikan. Teman-teman silakan dicicil buatnya. Karena itu lumayan juga. Teman-teman harus mencari informasi banyak atau pengetahuan yang banyak tentang misalnya kalau ada yang kebagian Candi Borobudur, Prambanan, yang kayak gitu, itu kan lumayan untuk mencari informasinya. Nah, informasinya ini
kaitannya adalah tentang budayanya sendiri, tentang sejarahnya mungkin boleh, tentang bagaimana perjalanannya hingga akhirnya UNESCO mengakui itu sebagai digital heritage-nya Indonesia heritage-nya Indonesia kayak gitu. Jadi itu yang teman-teman coba paparkan. Nah, terus teman-teman boleh juga menambahkan di judul itu upaya-upaya apa yang teman-teman lakukan untuk melestarikan warisan budaya tadi. Jadi kalau jenis warisan budayanya misalnya lumpia gitu, apa yang dilakukan untuk melestarikan lumpia? Terus yang misalnya ketemu dapatnya pantun atau perahu pinisi, nah kayak gitu. Itu gimana biar tidak punah? Apa yang dilakukan? Apa upaya-upayanya kayak gitu. Nah, tentu saja masing-masing budaya upayanya akan beda-beda. Kalau dia berupa naskah, lontar segala macam, tentu teknik yang digunakan untuk menjaga budaya itu tetap awet atau tetap lestari kayak gitu, tentu akan berbeda dengan jenis-jenis budaya yang lain. Ya, silakan teman-teman yang hadir uh, ingin bertanya boleh. Pak, mau bertanya, Ya, silakan dia. untuk buat mind mappingnya itu pakai aplikasi atau digambar, Pak ya? Oh, nanti digambar aja, di foto. Oh baik Pak, terima Uh, kasih. ya, jadi kan nyatetnya nggak usah ngeringkas banyak. Jadi teman-teman bikin satu gambar yang cukup, misalnya ukuran A4 gitu, atau di catatannya aja boleh sih, di loose leaf-nya. Itu teman-teman bikin, kemudian telusurilah pengetahuan dari subjektif ke objektif. Subjektif ada apa aja, yang objektif ada apa aja. Kemudian teman-teman cari kata kunci yang paling mudah teman-teman pakai untuk membedakan. Ini poinnya sebenarnya ngomongin pengetahuan, tapi yang dibuat mendalam gitu. Itulah yang mendalam yang saya ceritakan tadi itu teman-teman. Contohlah pengetahuan sampai akhirnya ditemukan mobil listrik kayak gitu atau motor listrik. Teman-teman bisa bayangin baterai yang dulu dipakai 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, entah bagaimana mereka mengeksplor pengetahuan tentang baterai itu, akhirnya baterai itu bisa digunakan di kendaraan kayak gitu, di mobil, di motor kayak gitu. Dan kira-kira 10-20 tahun ke depan, saya yakin beli motor listrik itu sudah menjadi hal yang mungkin aja ya, hal yang biasa gitu loh teman-teman. Dan bahkan menjadi solusi, jadi tidak beli bensin lagi, tapi sudah lebih apa ya istilahnya ya, ramah lingkungan. Tapi kalau ya mungkin ramah lingkungan ya, itu kan enggak tahu juga. Misalnya proses pembuatan baterainya ternyata pabriknya menghasilkan asap yang sangat-sangat polusi kan sama juga bohong. Misalnya seperti itu. Jadi kadang pengetahuan tentang apakah ini benar atau tidak benar itu kan bisa berbeda antara pandangan masing-masing orang. Nah, dari sudut pandang itu juga teman-teman bisa mengeksplor file yang ada di PDF itu, tulisan-tulisan di sana. Di sanalah letak mengapa pengetahuan itu kadang-kadang satu sama lain sudut pandangnya berbeda kayak gitu. Jadi ada pengetahuan yang memang bersifat keyakinan gitu loh. Nah, itu kan susah ya karena kalau keyakinannya berbeda kan pasti tafsir atas pengetahuan itu juga akan jauh berbeda kayak gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Dian. Oke, untuk teman-teman yang lain yang ada lagi pertanyaan silakan. Oke, kalau emang tidak, saya stop recording dulu. Oke, terima kasih. Sebentar.